Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Perkenalkan nama saya Pak Sugeng Rianto, saya dari SMA Harapan Bangsa, Kota Tangerang Selatan. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan fasilitas Google, yaitu salah satunya adalah Google Spreadsheet. Baik, saya akan share screen, saya akan merecord eh, video ini menggunakan Zoom. Jadi saya pertama klik share screen, kemudian checklist share sound, kemudian saya pilih screen yang akan saya bagikan. Oke, nah sekarang kita akan ke browser masing-masing. Misalkan saya menggunakan Chrome. Nah, banyak sekali aplikasi yang disediakan oleh Google, yaitu hari ini saya akan memilih Google Spreadsheet. Jadi Bapak Ibu bisa ketik Spreadsheet. Nah, tampilannya seperti ini. Misalkan kita pilih halaman New File seperti ini. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan fasilitas yang disebut dengan pivot tabel. Nah, pivot tabel ini kalau kita cari menunya ada di bagian insert, lalu pilih pivot tabel ya. Oke, baik. Oke, nah biasanya em, fasilitas ini sangat bermanfaat jika kita memiliki data yang banyak. Nah, misalkan saya ambil contoh ini. Jadi ceritanya Pak Sugeng punya hasil Google Form ya, Bapak Ibu. Pasti sudah sering sekali membuat Google Form lalu mendapatkan data yang begitu banyak. Nah, ini kebetulan masih sedikit ya, hanya sekitar 126. Baik, nah dengan menggunakan pivot tabel apa saja sih yang bisa kita lakukan ya? Nah, caranya begini. Kita pilih pojok kiri atas, nah, seperti ini. Lalu Ibu Bapak bisa ke bagian insert, lalu scroll ke bawah pilih pivot tabel. Nah, di sini ada alert, pernyataan, eh, create pivot tabel. Nah, kita pilih new sheet yang diambil eh, semuanya ya ini, karena saya tadi pilih pojok kiri atas, lalu kita tekan button create. Nah, maka kita secara default memperoleh tampilan seperti ini. Baik, kita lihat kembali data aslinya ya. Nah, di sini ada timestamp, email address, kemudian score, full name, misalkan nama siswa saya dan kelas yang eh, siswa-siswi saya eh, kelompokkan ya. Nah, misalkan saya mau menampilkan nama dan kelas dan skor masing-masing. Jadi nanti akan dikelompokkan berdasarkan nama dan berdasarkan kelas dan nama. Oke ya, kita coba kita kembali tab sheet yang ini ya, pivot table itu. Baik, nah kalau Bapak Ibu klik di sini, maka nanti nggak muncul ya. Nah, kita klik di sini, tahu sebenarnya ini bisa kita kontrol X kalau mau pindah ya. Nah, dia akan pindah, klik kanan atau pakai keyboard ya, kontrol X, kita pindahin di sini umpamanya. Nah, itu nggak masalah. Oke, nah tadi hilangkan sidebar kanan. Nah, untuk kembali membukanya, Bapak Ibu di sini ada pensil ya. Klik, nah muncul lagi. Oke, nah ini merefer pada tab sebelumnya ya. Oke, sekarang saya mau menampilkan data kelas terlebih dahulu. Nah, ini kan urutannya nggak sama ya, timestamp-nya. Ada 7B, 7B, 9, 11, 10. Nah, caranya sebagai berikut. Pertama, kita arahkan kursor ke rows ini, lalu add. Nah, ini banyak pilihannya. Saya akan pilih
grade tadi ya. Nah, maka akan ditampilkan grade yang ada di sheet referensi tadi. Kemudian kita akan tambahkan list nama kelas 10 siapa saja yang sudah submit. Oke, maka kita pilih full name. Nah, perhatikan Bapak, keren banget. Nah, jadi saya ulangi ya, ini saya close, lalu saya add by full name. Nah, ini kita bisa customize ya ukurannya. Ini full name. Nah, baik. Nah, kalau kita lihat ini sudah alfabetik ya, atau Z seperti itu. Nah, jadi ini otomatis ya kalau pakai pivot tabel. Nah, setelah grouping by grade, sekarang kita akan tampilkan skornya ya. Caranya sama, kita tambahkan di sini add row, kemudian score. Nah, jadi ini skor yang dipilih setiap siswa, ini bisa uncheck list. Nah, seperti ini. Nah, ini ada per 20-nya ya, karena aslinya seperti ini. Baik, nah ini salah satu caranya ya. Jadi kita tinggal masukkan ke ledger nilai ya. Misalkan kalau ini kegiatan ujian harian dan sebagainya. Baik, nah atau coba kita cara dua ya. Values, kita pilih score. Nah ini juga bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini count E. Nah ini kalau count E itu menghitung siapa yang sudah submit ya. Nah ini bisa Bapak Ibu explore nanti average atau sum. Nah, ini sama ya antara kiri dan kanan. Tapi misalkan kita hitung saja ya, misalkan kelas 10 itu ada 31 siswa, siapa saja yang totalnya berapa? Nah, ini kita pakai count E. Nah, gini. Jadi otomatis terhitung ya, 19 siswa yang sudah submit, kemudian kelas berapa itu? Kelas 12 baru 7, kelas 7A 14, dan seterusnya. Oke, jadi tadi kita sudah explore cara menambahkan kolom dari master data di sini ya. Kemudian kita tampilkan skornya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, fasilitas lain yang bisa kita explore kalau kita scroll ke bawah adalah filter. Nah, filter ini kita hanya mau menampilkan misalkan kelas 10 saja. Jadi Bapak Ibu bisa add. Nah, kita mau memfilter bagian mana ya? Misalkan grid. Nah, pada bagian ini kita menampilkan semua kelas dan nama serta skornya ya. Misalkan kita mau filter based on grade. Nah, ini bisa clear semuanya. Kalau di oke nanti hilang ya. Nah, hilang kan? Nah, jangan khawatir. Nol ya. Nah, misalkan nih saya mau nampilkan filter grade 7A only. Nah, jadi hanya kelas 7A saja. Nah, ini bisa Bapak Ibu duplicate juga ya, atau mau dua kelas ya, sama-sama kelas 7 umpamanya. Nah, lalu oke. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa copy ya. Cara ngopinya itu di kiri atas sini. Copy, lalu kita paste di sini. Caranya juga sama. Nah, oke. Di sini juga kita bisa filter. Misalkan kelas 8 saja. Nah, seperti ini. Oke, mantap. Nah, gitu ya. Jadi memudahkan Bapak Ibu tidak lagi manual ya. Kalau kita menggunakan spreadsheet, ada fasilitas tadi yang namanya pivot table seperti itu. Baik, nah setelah ini selesai, mungkin Bapak Ibu akan membagikan ya hasil skor ini ke
student, siswa atau eh, vice principal kita ya. Nah, misalkan ini yang punya hak akses hanya ibu, bapak, atau bapak saja ya. Nah, ini bisa kita hidden, right click, lalu hide sheet. Nah, biarkan ininya saja yang muncul. Nah, sekarang kita akan share ya. Nah, share. Nah, ini kita close dulu. Nah, di pojok kanan atas itu ada private to only me. Nah, ini kita bisa setting, klik. Nah, ketika video ini dibuat, tampilannya seperti ini. Nah, ini masih restricted. Jadi hanya saya sendiri yang bisa akses. Ya. Meskipun ini dalam eh, sekolah saya ya. Ini nah, sekarang ini akan saya buat anyone with the link can view only. Ini ada opsi viewer, commenter, and editor. Nah, kita pilih viewer, lalu copy link. Nah, copy link ya, lalu dan. Nah, Bapak Ibu pasti pernah ya menemukan link shorten link ya. Jadi kalau ini kita klik kanan paste, nah ini kan panjang ya. Ini secara informasi ini kurang informatif ya. Jadi banyak cara untuk membuat link ini jadi lebih pendek. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan Bitly. Nah, Bitly, kayak gini aja. Bitly, enter. Nah, jadi kita cari di Google, lalu klik ini. Nah, saya sudah register ya. Jadi sudah cukup banyak di sini. Nah, Bapak Ibu kalau mau membuat shorten link, salah satu pakai Bitly ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya ada juga SIP. Nah, ini boleh dicoba ya. Ini juga bagus. Nah, ini produk asli Indonesia. Silahkan dicoba. Saya akan sharing menggunakan Bitly ya. Oke, dan pojok kiri atas ini ada button create new. Bapak Ibu bisa pilih link. Nah, ini klik kanan paste ya. Tadi sudah saya copy. Kemudian ini score unit test atau seminar gitu. Baik. Kemudian, nah kanan bawah ini ada button create. Oke. Nah, secara default ini bentuknya seperti ini ya. bit.ly garis miring 4295 FCE. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu sudah sign up, register, nah itu bisa kita customize nih. Misalkan skor hari ini, nah, skor 1, save. Oke, nah sekarang muncul ya. Nah, ini kita copy, lalu Bapak Ibu bisa bagikan lewat grup WhatsApp atau lewat LMS yang Ibu Bapak punya. Kalau kita tekan enter, nah hasilnya sama ya. Baik. Oke ya, sebagai kesimpulan, jadi hari ini saya sudah berbagi tentang pertama, eh, kita menggunakan pivot tabel ya, yang mana misalkan data masternya seperti ini. Nah, kalau datanya banyak, nah tentu kita akan dimudahkan jika kita menggunakan fasilitas pivot tabel yang ada di insert, lalu pilih pivot tabel, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu explore atau replay kembali video ini. Kemudian berikutnya terakhir yaitu cara berbagi file ya, link. Nah, ini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi file ini, apakah statusnya bisa diedit oleh semua orang atau hanya cukup viewer atau restricted untuk kalangan tertentu. Nah, seperti ini.
Kemudian terakhir sekali yaitu kita shorten link menggunakan fasilitas Bitly atau kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan yang lain, salah satunya SID. Baik, demikian sharing dan tutorial singkat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.